Baik teman-teman, tidak terasa kita sudah menyelesaikan materi yang pertama tentang public speaking. Mungkin sebelum kita lanjut ke materi kedua, saya mau nanya dulu, mau cuap-cuap dulu. Gimana nih menurut Mbak Zidkanisa dari Madiun? Gimana nih? Seru nggak nih materi kita yang pertama tadi? Boleh mungkin kasih tanggapan sedikit? Ya, baik Kak. Untuk materi yang pertama hari ini cukup seru dan menarik juga untuk finalis-finalis Duta Pustaka lainnya. Oke, tapi disimak ya dari tadi ya, berarti kalau bisa menyimpulkan berarti disimak. Ini saya nanya nih, nanti giliran ada yang ditanya nggak bisa jawab, repot. Terima kasih ya Kak atas atensi yang telah diberikan. Mungkin ini saya mau tanya dulu nih ke Mas siapa ya ini namanya? Itu agak susah gitu ya. Mas Syahrul, kepada finalis atas nama Syahrul. Kak Syahrul, monitor apa Iya, saya? Gimana nih tadi? Apakah sudah menyimak dari awal sampai akhir pada sesi pertama? Terima kasih atas waktunya. Alhamdulillah tadi saya dari awal, dari materi yang pertama tadi, dari awal sampai hingga akhir sudah menyimak tentang tips and trick, bagaimana cara mengatasi dan berbicara dengan audiens dan yang lain seperti itu, Kak. Jadi pemateri hari ini Kak Sony, bisa saya panggil Kak ya. Kak Sony ini cukup berbakat di bidangnya. Beliau juga dari Duta Basnas, beliau juga menjadi sebagai guru. Jadi mungkin udah expert nih Kak di bidang public speaking. Jadi saya sangat excited buat ikut materi hari ini. Terima kasih Kak. Baik, terima kasih kembali. Saya senang banget ya, ternyata dari tadi tuh teman-teman tuh excited ya buat mendengarkan apa yang disampaikan oleh pemateri kita yang pertama. Cuman saya berharap juga nih ya, teman-teman tuh excited mendengarkan saya yang akan menemani teman-teman dari awal sampai akhir gitu ya, cuap-cuap kan nggak mungkin dong kalau saya tidak mendapatkan atensi dari teman-teman gitu. Karena sejatinya komunikasi itu dua arah gitu ya, butuh feedback. Oke, baik teman-teman, kita sudah menyelesaikan materi yang pertama. Apakah sudah siap untuk materi yang kedua atau mau peregangan otak dulu? Tapi saya rasa kayaknya langsung lanjut aja deh. Soalnya kan teman-teman ini sudah disiapkan untuk memang menerima banyak sekali informasi dan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Sudah siap untuk next materi? Siap. Siap. Wah, ini agak siap, Pak. Oke, mantap nih. Saya suka banget. Oke. Ini buat teman-teman yang masih off kamera, boleh nih kayak Kak dari Kak Rizky Maulana, terus siapa lagi ayo yang masih off cam ini bisa saya absen satu-satu nih ya. Tapi karena waktunya nggak cukup, jadi nggak jadi di absennya. Intinya kalau kalian merasa off cam, boleh segera on cam, karena setelah ini kita akan bertemu dengan materi yang bakal nyegerin mata kalian banget, terutama untuk kaum Adam mungkin ya, karena beliau ini adalah seorang perempuan dengan kecantikan yang Masya Allah, jadi pasti teman-teman bakal makin semangat gitu ya, buat memperhatikan materi yang nanti akan disampaikan oleh beliau. Dan tentu saja paling penting adalah dengan apa yang akan beliau sampaikan, karena menurut saya pribadi materinya itu keren banget. Siapa yang bisa menyampaikan materi kedua nih tentang apa nih? Teman-teman tahu nggak sih, kalian tuh aktifnya juga dilihat tahu di sini. Siapa tahu, wah ternyata ini aktif, dia bakal jadi calon winner, kan nggak ada yang tahu. Kok kalian diem-diem aja, gimana ketahuan gitu kan? Coba. Ada yang tahu nggak materi kedua ini tentang apa? Personal branding. Wah, siapa tuh yang jawab? Merasa jawab semua ya? Padahal kalian tuh lupa buat on mic. Jangan lupa ya on mic, nanti kayak saya ditegur sama materi. Untung bisa dikasih tahu ya, baik banget tuh materinya. Oke, benar teman-teman semua. Materi kita yang kedua yakni tentang personal branding. Oke, sebelum kita ke materi kita, persiapan dulu nih teman-teman. Kayaknya udah tahu lah ya personal branding itu apa. Membranding diri kita pribadi
Iya, benar juga. Caranya seperti apa? Terus personal branding itu sebetulnya bagusnya tuh seperti apa sih? Nah, itu semua nanti akan disampaikan oleh pemateri kita yang kedua. Nah, teman-teman juga dari sekarang boleh dipikir-pikir nih, mau nanya apa ya tentang personal branding, biar nanti nggak kalah cepet sama teman-teman yang lain buat raise hand dan menunjukkan antusiasme kalian untuk bertanya dan juga mengetahui lebih jauh tentang personal branding pada pemateri kita yang kedua. Oke, mohon izin mau menyapa terlebih dahulu kepada pemateri kita yang kedua, yakni Kak Sarah. Kepada Kak Sarah, monitor mohon izin apakah sudah terhubung dengan kami semua? Halo Dita Nanda, saya sudah terhubung di Zoom bersama dengan teman-teman. Oke, sebentar ya, saya masih belum bisa melihat Kak Sarah. Sepertinya ada di slide bawah. Masih Selamat siang, Kak. Selamat pagi menuju siang Dita Nanda. Oh iya, ding ternyata. Aduh, kita agak-agak bingung ya kalau ngomongin masalah pagi atau siang, tapi nggak apa-apa. Yang penting kita masih NKRI gitu ya. Oke, Kak Sarah, mohon izin sama seperti pemateri yang sebelumnya. Sebelum kakak menyampaikan materi tentang personal branding secara lebih detail, mohon izinkan saya mungkin untuk sedikit membacakan kurikulum vitae dari Kak Sarah. Apakah diperkenankan? Oke, silahkan. Oke, teman-teman, boleh juga ya untuk mencatat semua materi-materi yang disampaikan oleh pemateri-pemateri kita. Karena setiap pemateri itu tentu mempunyai poin-poinnya masing-masing gitu ya. Ibaratnya, meskipun teman-teman bisa dapat nih materi public speaking dimanapun, personal branding dimanapun, tapi setiap orang yang menyampaikan itu pasti beda sensasi dan juga pengalaman yang akan teman-teman dapat gitu ya. Jadi ibaratnya nggak ada salahnya untuk kita mengetahui hal yang sama lebih dari satu kali karena pasti akan selalu berbeda. Mohon maaf ya, sebentar saya off kamera. Oke. Apakah sudah terlihat kembali? Mohon izin. Sudah Dita Nanda. Teman-teman kalau saya nanya tuh boleh dijawab gitu ya. Nggak usah takut-takut, karena ini kita santai beneran. Saya juga nggak kayak cikgu besar kan, nggak galak-galak banget. Jadi kalau ditanya tuh jawab aja gitu ya Kak Sarah ya. Betul sekali. Sangat anggunli kok seperti Kak Sarah, Masya Allah. Oke, teman-teman, kita perlu tahu bahwa materi kita yang kedua ini bernama lengkap Kak Sarah Mariam. Tapi biasanya akrab disapa Kak Sarah. Betul ya, Kak? Betul sekali. Beliau juga merupakan sosok muda-mudi yang luar biasa sekali menurut saya. Karena beliau adalah seorang owner dari Cita Organizer Malang. Dan juga beliau merupakan runner-up 1 Putri Muslimah SAS Jawa Timur tahun 2023. Dan juga sebagai Regional Director Miss Teen Star Jawa Timur. Boleh tepuk tangan dulu teman-teman. Aduh, merinding banget bacainnya, masih muda berkarakter dan luar biasa. Itu tadi baru sedikit. Nah, tapi yang mau saya bacakan lebih dari itu, agar teman-teman semua tuh yakin bahwa materi kita yang kedua kali ini juga bukan berasal dari orang biasa. Dalam artian beliau adalah seseorang yang sudah memiliki jam terbang yang tinggi dan tentu saja beliau juga sudah berpengalaman di bidangnya. Dan tentu beliau juga akan membantu kita semua mengenal apa sih itu sebetulnya personal branding, bagaimana cara mengembangkan personal branding dan lain sebagainya. Dengan latar belakang organisasi, beliau mengikuti Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional Indonesia pada tahun 2021 sampai dengan saat ini sebagai Sekretaris Umum. Luar biasa sekali. Dan juga beliau bagian dari GAPS Model Agency pada tahun 2018 sampai saat ini dan juga menjabat sebagai Sekretaris Umum. Luar biasa ya Kak Sarah ini. Jadi latar belakang organisasinya, aduh teman-teman gak usah ragu,
karena beliau sudah sangat berpengalaman juga dengan prestasi-prestasi diantaranya adalah sebagai runner-up 2 Miss Cyber Mall Malang pada tahun 2021, runner-up 4 Miss Teen Star Jawa Timur tahun 2021, top 10 Duta Budaya Kota Malang tahun 2022, dan juga Best Catwalk Duta Budaya Jawa Timur pada tahun 2022. Waduh, merinding banget bacainnya karena ternyata baru kenal, tapi luar biasa rasanya, senang sekali diberikan kesempatan untuk bersua sama Kak Sarah dengan segudang pengalaman dan prestasi yang dimiliki sama Kak Sarah. Kak Sarah saat ini masih berkuliah, betul ya Kak Sarah? Betul, kalau tadi Kak Sony tanya siapa yang semester akhir, saya lagi semester akhir ya kebetulan, semester 7. Alhamdulillah sekali ya. Kita doain ya teman-teman, semoga Kak Sarah cepat menyelesaikan studinya dengan hasil yang memang diharapkan dan memuaskan. Ya, Kak Sarah juga kuliahnya di Universitas Negeri Malang ya, berarti saat ini tengah menempuh pendidikan tinggi di Universitas Negeri Malang dan juga pada Fakultas Ilmu Pendidikan. Luar biasa sekali. Boleh tepuk tangan, applause dulu teman-teman. Boleh tuh tadi pop up tepuk tangannya bakal muncul lagi biasanya ya. Oke, Kak Sarah, mungkin sedikit tadi yang sudah izin saya sampaikan dan saya beritahukan kepada teman-teman terkait dengan latar belakang kakak. Nah, mungkin untuk lebih lanjutnya, nanti teman-teman yang masih penasaran, Kak Sarah itu siapa? Kak Sarah itu bagaimana bisa menjalin komunikasi melalui Instagram dan lain sebagainya. Betul ya Kak Sarah? Betul sekali, saya tunggu di Instagram ya untuk DM-an kalau memang teman-teman ingin berbagi terkait dengan berbagai hal tentunya. Ya, baik Kak Sarah, karena sepertinya saya pribadi bahkan sudah tidak sabar untuk mendengar materi yang akan Kak Sarah sampaikan. Apalagi teman-teman yang lain juga pasti udah nggak sabar. Kepada Kak Sarah, saya persilahkan untuk menyampaikan materi terkait dengan personal branding. Oke, terima kasih Duta Nanda untuk share screen-nya. Masih dari tim Duta Pustaka atau bagaimana? Mohon izin sebentar ya Kak, kita cek terlebih dahulu. Oke, sambil menunggu aku mau menyapa teman-teman terlebih dahulu. Apakah di sini teman-teman punya jargon khusus untuk Duta Pustaka Jawa Timur tahun 2023? Belum diinformasikan nih Kak, jadi belum kita brief terlebih dahulu. Mungkin nanti setelah ini kita akan brief teman-teman untuk sama-sama jargon bareng kan ya. Oke, baik. Mungkin ini untuk slide-nya bisa ke awal dulu ya, slide pertama. Ya, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Oke, baik. Saya lanjutkan. Saya juga ingin mengucapkan selamat datang dan selamat juga kepada teman-teman karena sudah mencapai titik ini, yaitu pada finalis Duta Pustaka Jawa Timur 2023. Luar biasa sekali dan saya juga mengucapkan terima kasih karena sudah diberikan kesempatan untuk bergabung kembali, karena sebelumnya saya juga sudah bergabung bersama dengan keluarga Duta Pustaka Jawa Timur tahun 2022 dan sekarang saya juga bergabung kembali ke Duta Pustaka Jawa Timur 2023. Terima kasih banyak kepada seluruh tim, seluruh duta-duta yang termasuk kepada Paguyupan, Duta Nanda, dan juga Kak Zain yang telah memberikan saya kesempatan untuk bisa berbagi bersama teman-teman saat ini. Nah, pada hari ini kita akan membahas terkait dengan brand yourself, the art of personal branding. Sebelumnya, Duta Nanda, suara saya terdengar dengan jelas, putus-putus atau bagaimana? Jelas, Pak. Jelas. Pak. Sangat jelas, Kak. Oke. Selama pemaparan materi, saya berharap teman-teman bisa aktif untuk interaksi, karena di sini biar kita bisa ada timbal baliknya, jadi kita bicara dua arah, nggak cuma dari satu arah saya aja, dan teman-teman juga bisa meluapkan atau menyampaikan pendapatnya terkait dengan personal branding. Oke, kita lanjut ke slide yang selanjutnya.
Nah, sebelum kita lanjut, alangkah lebih baiknya apabila kita saling mengenal. Karena ada pepatah yang mengatakan atau quotes yang saya temui bahwa kehidupan itu adalah perjalanan untuk mengenal diri sendiri. Tapi tidak afdal rasanya apabila di dalam kehidupan kita ini tidak saling mengenal satu sama lain. Nah, maka dari itu, saya perkenalkan ulang diri saya kembali karena tadi dikenalkan oleh Duta Nanda. Saya Sarah Mariam Alfinia Zahra, biasa dipanggil Sarah. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Negeri Malang yang berfokus untuk mempelajari teknologi pendidikan. Nah, selain sebagai seorang pendidik, saya ingin untuk dikenali atau diingat sebagai Master of Ceremony dan sedang membangun citra sebagai event organizer di bidang e-sport, juga sebagai seorang penari, seperti itu. Nah, karena biar nggak saya aja yang kenalan, mungkin saya ingin ada 2 finalis, 1 laki-laki dan 1 perempuan untuk bisa berkenalan bersama dengan saya. Ada yang mau mungkin bisa raise hand. Oke, langsung cukup ya yang raise hand banyak sekali. Mungkin bisa langsung saya pilih. Silahkan untuk finalis atas nama Kak Ciko dan juga Kak Cynthia Bella Puspita. Dimulai dari Kak Ciko dulu. Sudah ada orangnya? Ada Kak. Oke, silahkan Dita untuk memperkenalkan diri. Terima kasih Kak atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Ciko Legi Vantovi, umur saya 21 tahun. Selain saya aktif sebagai mahasiswa, saya juga bekerja di salah satu coffee shop yang ada di Situbondo. Seperti itu Kak. Terima kasih. Oke, salam kenal ya Dita Ciko, luar biasa sekali. Berarti ini sama bekerja ya, menyambi bersama bekerja, Iya luar Kak, biasa. sambil bekerja. Oke, semoga sukses ya. Kemudian untuk Duta Cynthia Bella sudah ada? Baik, bisa didengar suara saya? Bisa terdengar? Sudah bisa, sangat jelas. Baik. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Cynthia Bella Puspita, asal dari Ponorogo. Saat ini saya melanjutkan studi saya di Universitas Negeri Surabaya, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, angkatan 2022. Oke, luar biasa. Berarti jurusan bahasa Inggris ya? Ya. Terus kayaknya belajarnya pakai bahasa Inggris ini berarti? Ya, setiap hari. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Cynthia Bella atas perkenalannya. Nah, mungkin bisa lanjut ke next slide. Baik. Kita hari ini akan membahas terkait dengan 3 fokus pembahasan, yang mana saya golongkan menjadi 3 kategori. Itu adalah what, why, how, dan yang terakhir akan ditutup dengan sesi tanya jawab. Untuk what, kita akan berfokus pada what is personal branding, and why personal branding matters, and how to build our personal branding. Nah, ketika teman-teman mendengar kata personal branding, apa yang terlintas di pikiran teman-teman semua? Mungkin ada 1 perempuan dan 1 laki-laki. Oke, sudah ada ya. Silahkan untuk finalis atas nama Duta Krisna dan Duta Arum Puspa. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Jika saya mendengar personal branding itu, personal branding merupakan bagaimana seseorang itu membawakan citra dirinya kepada masyarakat. Seperti itu, Kak. Oke, luar biasa. Selanjutnya untuk Duta tadi siapa ya satunya? Baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar? Terdengar dengan jelas. Baik, terima kasih. Menurut saya, jika saya mendengar kata personal branding, yang ada dalam pikiran saya yaitu bagaimana kita menampilkan diri kita atau bagaimana kita ingin dikenal oleh publik. Terima kasih. Oke, terima kasih Duta Arum dan juga Duta Krisna ya. Baik, kita lanjutkan untuk slide selanjutnya. Nah,
Kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan what is personal branding. Tadi teman-teman sudah menyampaikan pendapatnya tentang definisi yang mungkin terpikirkan oleh teman-teman. Dan ini adalah definisi menurut saya yang sudah saya baca melalui jurnal atau berbagai sumber seperti buku dan juga definisi menurut para ahli. Apabila disimpulkan, personal branding is the practice of creating a unique identity and image for our values and passion and then communicating them effectively to others. So, your personal brand is how you present yourself to the world, both offline and online. Jadi dari definisi ini apabila kita paparkan sederhananya adalah bahwa personal branding itu adalah kombinasi antara keterampilan dan pengalaman yang teman-teman dapatkan atau teman-teman miliki sehingga dapat membentuk siapa diri kita sesungguhnya. Personal branding juga termasuk seni untuk membentuk perspektif orang lain terhadap kita. Nah, tapi ada beberapa yang bilang kalau kan kita nggak bisa nih ngatur perspektif orang lain. Betul sekali, kita nggak bisa mengontrol perspektif orang lain terhadap kita. Tapi kita bisa mengarahkan perspektif orang lain terhadap kita. Nah, itu yang kita lakukan di personal branding. Kemudian di bawah kita bisa baca ya, pencitraan atau membangun citra. Personal branding itu termasuk ke dalam membangun citra. Nah, kira-kira menurut teman-teman apa perbedaan antara pencitraan dengan membangun citra? Ada mungkin satu finalis yang mau menjawab? Oke, sudah ada yang raise hand ya. Silahkan ke Duta Sahrul Firdaus. Mohon izin Kak, suaranya kurang terdengar dengan jelas. Oke, baik. Menurut Duta Sahrul, apa perbedaan antara pencitraan dengan membangun citra? Mohon izin menjawab. Kalau membangun citra sendiri adalah membangun branding atau membangun sebuah personal. Jadi kalau kita telisik ke masalah perbedaannya adalah kalau kita pencitraan itu adalah mencitrakan satu hal, mencitrakan sebuah personal kita itu sendiri, dan sedangkan membangun citra adalah membangun suatu hal, ataupun personal atau menunjukkan siapa diri kita sesungguhnya. Seperti itu sih Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Keren banget pendapatnya. Saya setuju dengan Duta Sahrul. Jadi, pencitraan dan membangun citra itu adalah dua hal yang berbeda, teman-teman. Kalau pencitraan itu tidak didasari dengan adanya ketulusan atau kesungguhan. Pencitraan biasanya ada faktor kepura-puraan agar kita bisa terlihat baik di depan orang. Tapi tidak sesuai dengan jati diri kita. Tapi untuk membangun citra itu diperlukan adanya hal yang benar-benar tulus dalam hati dan sesuai dengan diri kita. Maka dari itu personal branding harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, kejujuran, dan sesuai dengan apa yang cocok dengan diri kita. Itu yang dinamakan oleh membangun citra. Nah, selanjutnya, setelah kita sudah mengetahui berbagai definisi dari jurnal, kemudian dari para ahli, dari berbagai sumber, dari pendapat teman-teman juga, selanjutnya kita akan membahas terkait why personal branding matters. Oke, slide-nya mungkin bisa lanjut. Nah, ini dia. Ini adalah alasan kenapa sih personal branding itu penting. Kalau dari yang aku baca, jurnal atau segala macamnya, saya mendapatkan dua hal penting. Alasan kenapa personal branding itu harus kita laksanakan, terlebih bahwa kita sudah terjun ke dunia perdutaan gitu ya. Untuk yang pertama adalah trusting atau kepercayaan. Kita harus menciptakan kepercayaan di sekitar kita. Dan sebuah kepercayaan itu tidak bisa didapat hanya dalam 1 atau 2 hari. Tentunya butuh waktu yang tidak singkat. Nah, untuk membangun kepercayaan sendiri, itu dibutuhkan konsistensi, pertahanan, dan wajib dibuktikan. Jadi teman-teman punya banyak sekali skill, hard skill, soft skill, dan apapun. Tapi teman-teman nggak bisa menunjukkannya ke orang lain, nggak bisa dibuktikan dengan pengalaman apapun. Teman-teman kurang percaya diri. Nah, itu mungkin agak sulit untuk mendapatkan kepercayaan di sekitar kita gitu ya. Nah, dengan memulai membranding diri secara spesifik, maka kepercayaan di sekitar akan muncul sebagai hasil dari konsistensinya teman-teman. Nah, itu alasan
kenapa personal branding itu penting untuk yang pertama. Ketika kita sudah berhasil, sudah mendapatkan kepercayaan, maka yang kedua adalah datanglah opportunity atau kesempatan. Dampak dari kepercayaan adalah mendatangkan kesempatan dan juga peluang yang jauh lebih besar dan mungkin nggak pernah teman-teman bayangkan sebelumnya akan mendapatkan kesempatan itu. Gitu. Mungkin kita punya impian yang itu tuh agak susah diwujudkan atau mungkin agak halu bisa disebutnya, agak tinggi dan lain sebagainya sama teman-teman itu takut punya mimpi sebesar itu. Tapi menurut saya atau berdasarkan dari banyak sekali riset dan semuanya, kesempatan itu bisa datang dan lebih senang datang kepada mereka yang siap dan terlihat lebih siap gitu. Jadi kita bisa lebih memiliki langkah konkret atau realisasi untuk mewujudkan mimpi kita yang besar. Saya mau cerita, ini singkat aja ya, untuk sharing-sharing pengalaman aja. Saya punya mimpi yang juga besar dan mungkin untuk saya yang pemula sebagai Master of Ceremony itu agak sulit untuk diwujudkan gitu. Saya punya mimpi, saya pengen nge-MC di depan menteri. Siapapun menteri atau bahkan kalau bisa presiden. Dan itu apalagi saya tinggal di kabupaten agak pelosok daerah selatan. Gitu ya, agak susah dijangkau untuk bisa terlihat seorang presiden atau menteri gitu. Tapi ketika saya tetap berusaha dan konsisten untuk personal branding terkait dengan Master of Ceremony saya, Masya Allah ya, Alhamdulillah sekali tiba-tiba ada kesempatan atau peluang yang saya nggak pernah membayangkan sebelumnya. Itu benar-benar kejadian, saya bisa nge-MC di depannya Pak Menteri, yaitu Bapak Sandiaga Uno 2 kali bahkan. Dan itu benar-benar tidak pernah terbayangkan sekalipun ya di hidup saya bisa menjadi MC di depannya Pak Sandiaga Uno. Dari orang yang bahkan kita nggak pernah kenal, bukan dari teman sekitar, dan itu menurut aku benar-benar dari Allah banget. Kita harus benar-benar konsisten terkait dengan personal branding. Luar biasa banget ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau saat ini masih belum melaksanakan personal branding, masih takut dan nggak percaya diri, merasa bahwa oh pengalamanku ini masih dikit atau apapun itu, teman-teman harus berani tunjukkan dan harus konsistensi juga, karena kepercayaan di sekitar itu akan mendapatkan atau memberikan kita itu peluang yang jauh lebih luas gitu. Oke, itu tadi kita sudah belajar terkait dengan why personal branding matters. Nah, selanjutnya silakan untuk slide selanjutnya. Oke. Pembahasan kita yang ketiga adalah how to build our personal branding. Ketika kita sudah tahu alasan kenapa personal branding itu penting, definisinya juga kita sudah belajar bersama. Saat ini kita belajar terkait dengan bagaimana caranya membangun personal branding kita, mulai dari awal ya. Sini aku rangkum menjadi 3 hal. Yang pertama adalah figure out your goal. Teman-teman harus punya apa pencapaian yang teman-teman harapkan ketika sudah melaksanakan personal branding. Seperti aku tadi ya, meskipun aku pemula MC, aku punya mimpi untuk bisa MC di depan menteri atau presiden gitu. Nah itu tulis aja, terus doain tiap hari atau apapun itu, tapi teman-teman yang penting sudah punya apa mimpi atau pencapaian yang diharapkan dari personal branding yang teman-teman lakukan. Kemudian yang kedua adalah, setelah teman-teman udah tahu nih mimpinya apa harapan yang ingin dicapai. Yang kedua adalah get clear on what you want to be known for. Teman-teman harus jelas dan spesifik, teman-teman ingin dikenali lingkungan sekitar itu sebagai apa, atau bagaimana teman-teman ingin memperkenalkan diri secara profesional. Seperti itu, apakah teman-teman ingin memperkenalkan diri sebagai atlet, atau sebagai orang yang bisa membuat esai dan lain sebagainya, atau sebagai digital marketing, atau sebagai apapun yang memang itu skill yang dimiliki oleh teman-teman dan tidak semua orang bisa gitu, yang sesuai dengan diri teman-teman. Tentunya didasari dengan teman-teman harus mengenali diri sendiri terlebih dahulu. Teman-teman harus gali lebih dalam terkait apa yang ingin teman-teman lakukan, kenapa dan bagaimana cara mewujudkannya. Semua itu bisa teman-teman tulis atau teman-teman sudah punya notes dan segala macam, biar teman-teman spesifik dan bisa lebih memancing diri teman-teman untuk tahu jalan apa yang harus teman-teman tempuh untuk menggapai mimpi tersebut. Nah, ketika sudah mimpinya sudah, pencapaiannya sudah tahu, kemudian sudah tahu ingin dikenali sebagai siapa, yang terakhir adalah create a mission statement. Teman-teman sudah harus terjun langsung atau sudah harus melakukan realisasi terhadap mimpi-mimpi teman-teman yang sudah dicatat atau ditulis tadi.
Dimulai dari who you are, what you do it for, and the transformations you create. Teman-teman harus menjelaskan secara konsisten di sosial media, baik itu Instagram, TikTok, dan lain sebagainya, terkait siapa teman-teman, apa yang teman-teman laksanakan, dan apa atau siapa target yang teman-teman sasar, dan apa impact-nya atau perubahan apa yang ingin teman-teman laksanakan setelah melaksanakan personal branding itu. Misal kita sekarang di Duta Pustaka Jawa Timur, maka dari itu kita berfokus ke literasi. Nah, yang kita sasar tentunya adalah generasi muda yang juga harus meningkatkan literasinya, atau orang-orang yang terikat atau tertarik dengan literasi. Maka dari itu, kita harus berpikir apa perubahan, baik itu sekecil apapun yang bisa kita lakukan untuk bisa bermanfaat bagi lingkungan di sekitar kita. Karena personal branding tanpa manfaat itu hanya untuk diri kita sendiri, teman-teman. Kalau personal branding bisa dirasakan oleh sekitar kita, itu akan bisa membuat kita lebih bahagia lagi dan bisa merasa bahwa, oh kita ini benar-benar berguna ya hidup di dunia ini, gitu. Oke, itu tadi adalah 3 hal yang mungkin teman-teman bisa lakukan untuk melaksanakan personal branding, mulai dari mencatat atau memikirkan apa pencapaian yang teman-teman ingin capai, kemudian menetapkan teman-teman ingin dikenali sebagai siapa, dan langsung melaksanakannya, gitu. Baik, lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini dia. Ini ada satu orang yang menurut aku sangat menginspirasi buat aku banget. Namanya adalah Vina Mulyana. Ada yang tahu mungkin ya di sosial media, mungkin dia sangat terkenal banget. Vina Mulyana ini mungkin kita kenalnya sekarang adalah konten kreator, dilihat dari Instagramnya dan segala sosial medianya, TikTok dan lain sebagainya. Kita juga udah bisa lihat di videonya sudah jelas terpampang itu, dinyatakan bahwa dia akan membantu kita untuk soal karir dan BUMN. Gitu. Jadi dia sudah menetapkan dirinya untuk membantu sekitar terkait dengan karir dan juga BUMN. Tapi fun fact-nya yang mungkin teman-teman nggak semua orang tahu adalah bahwa Kak Vina Mulyana ini dulunya juga terjun ke dunia perpajanan sama seperti kita. Dulu Kak Vina itu adalah abang none Jakarta, kemudian merupakan model dari Indonesia Fashion Week, dan akhirnya bekerja sebagai reporter bisnis, dan juga akhirnya bekerja lagi di BUMN sebagai asisten deputi menteri dan lain sebagainya. Tapi di antara semua yang dia punya, dia memilih, sudah fix banget dia menetapkan untuk membranding dirinya, membantu orang-orang terkait karir dan BUMN, bukan terkait perpajanan dan lain sebagainya. Padahal dia punya skill itu, tapi dia sudah menetapkan tujuannya, dan dia sudah banget ingin untuk dirinya dikenali sebagai konten kreator yang membantu soal karir dan juga BUMN. Nah, meskipun misalnya kita punya banyak sekali skill, saking banyaknya kita bingung, ingin menunjukkan yang mana, ingin berfokus kemana, ingin memaksimalkan yang mana, menurutku Kak Vina ini adalah orang yang bisa kita jadikan referensi atau inspirasi, bahwa kita bisa memilih satu yang benar-benar ingin kita dalami dan ingin kita bagikan manfaatnya untuk orang-orang di sekitar kita. Seperti itu. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Nah, itu tadi adalah pembahasan kita yang sudah saya highlight menjadi 3, yang mana itu what, why, and how. Saya ingin tutup dengan salah satu kata-kata yang memang menurut saya ini bisa menggerakkan hati kita dan bisa menjadi motivasi untuk kita. Quotes ini berbunyi, kita memiliki kesempatan untuk hidup di dunia ini hanya 1 kali. Lalu dengan apa hidup itu kita isi? Apakah dengan kebaikan dan kebermanfaatan, atau dengan keburukan dan kesia-siaan? Semua pilihan itu tentunya ada di tangan kita, because life is choice. Saya Sarah Mariam Alvinia Zahra, terima kasih, dan mari kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Saya kembalikan ke Duta Nanda. Silahkan, terima kasih. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak Kak Sarah. Waduh, luar biasa ya teman-teman. Materi terkait personal branding benar-benar membangunkan kita semua bahwa sepenting itu loh sebenarnya membangun personal branding untuk kita-kita ini ya, untuk setiap individu bahkan. Oke, karena materinya sangat menarik, saya akan segera memberikan kesempatan untuk teman-teman semua yang ingin bertanya lebih jauh terkait personal branding itu sebenarnya tuh seperti apa, bagaimana, dan lain sebagainya.
Saya yakin nih Kak Sarah, pasti deh teman-teman semua tuh, wah pertanyaan-pertanyaannya tuh udah berkecamuk ya kayaknya di kepala dan juga di ujung lidah. Aduh pengen nanya gitu loh. Saya dapet nggak ya kesempatannya gitu. Oke, karena kita punya waktu yang sedikit lebih panjang, mohon izin untuk kesempatan kali ini saya berbaik hati. Saya akan memberikan kesempatan untuk 3 orang penanya yang akan bertanya. Jadi satu perempuan, satu laki-laki, satu lagi. Nah, itu jackpot. Jadi nanti biar dipilihnya sama Kak Sarah mungkin ya. Mungkin 2-nya sama Kak Sarah, nanti satunya sama saya gitu ya. Biar teman-teman tuh merasakan, wah deg-degannya gitu ya. Soalnya dari tadi tuh mereka udah gak kuat gitu ya Kak Sarah, aduh pengen nanya gitu. Tapi mereka nggak dapat kesempatan. Gitu. Jadi untuk teman-teman, para finalis, berbaik hatilah kalian sama saya. Karena semakin kalian baik hati sama saya, pasti saya ngasih banyak kesempatan kalian buat bertanya gitu ya. Oke. Kak Sarah sudah ready kah menerima pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman? Sudah, insya Allah. Boleh Kak Sarah mohon izin tanpa mengurangi rasa hormat, mungkin boleh dipilih 2 orang penanya terlebih dahulu. Yang Oke. Saya ingin pilih, saya pilihnya 2 ya di Tananda. Boleh, kakak mau pilih 3 sebetulnya boleh. Yang penting pertanyaannya nanti teman-teman gak susah, biar waktunya padat cukup gitu. Oke, karena saya berbaik hati, jadi satunya saya kasih ke Duta Nanda aja yang pilih ya. Oh, berarti nanti kakak pilihnya tetap 2? Ya, betul. Nanti Duta Nanda pilih satunya sebagai jackpot, seperti itu ya. Siap. Saya pilih untuk yang perempuan mungkin bisa Duta Raisa Zerlina, dan untuk yang laki-laki mungkin Duta Rizky Maulana. Udah siap belum tuh pertanyaannya, udah dipilih no? Harusnya kalian tuh bersyukur gitu ya. Karena yang lain yang nggak dapat kesempatan, itu pertanyaannya harus bagus ya, saya nitip itu aja. Untuk teman-teman yang lain, boleh Raisa-nya dimatikan dulu. Kita mendengarkan 2 pertanyaan terlebih dahulu yang mungkin bisa langsung dijawab juga. Silakan, Kak. Baik, terima kasih. Bisa didengar suaranya, Kak? Bisa. Terima kasih untuk Kak Sarah yang telah memberikan kesempatan untuk saya bertanya. Di sini saya ingin menanyakan, rasanya kalau berbicara mengenai personal branding itu, personal branding merupakan hal urgent yang perlu untuk kita bangun. Namun seringkali kita itu tidak tahu cangkupan atau parameter dari ukuran branding itu seperti apa dan seberapa. Terkadang seseorang itu membangun personal brandingnya itu terlalu ambis. Jadi menurut Kak Sarah, personal branding yang seperti apa yang ideal untuk kita miliki? Terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali ya. Saya izin rangkum sedikit ya biar mudah didengarkan sama teman-teman yang lain dan juga mudah didengarkan oleh pemateri kita. Jadi tadi Kak Raisa ya, finalis atas nama Raisa itu bertanya, sebetulnya personal branding yang ideal itu seperti apa gitu ya? Karena kan banyak sekali cara untuk menempuh personal branding. Cara yang idealnya itu seperti apa? Betul begitu ya? Iya Kak Nanda. Oke. Baik, yang kedua tadi Putra atas nama siapa ya? Mohon maaf mungkin bisa langsung on mic lalu menyampaikan pertanyaannya. Salam kenal, saya bertanya, apa sih tantangan yang kita hadapi dalam membangun personal branding kita seperti itu, dan sisinya seperti itu. Oke, mohon izin finalis atas nama Rizky, boleh saya ulang pertanyaannya ya, karena suaranya sepertinya ada sedikit gangguan. Jadi pertanyaannya adalah hambatan apa saja yang sejatinya biasa dihadapi saat membangun personal branding, begitu bukan ya? Iya, betul. Oke, baik. Oke Kak Sarah, 2 pertanyaan yang menurut
Saya pribadi itu berkaitan. Jadi yang satu bertanya tentang bagaimana idealnya membangun personal branding, yang satu itu bertanya tentang hambatan apa sebetulnya yang mungkin sering kali kita temui dalam membangun personal branding. Nah, jadi nanti ibaratnya pertanyaannya itu yang satu masalah, yang satu solusi. Ya, kalian cocok sih kayaknya. Siapa tahu kalian berdua jadi winner, putra-putri. Amin nggak? Amin. Oh, berarti yang cewek aja yang amin, cowoknya enggak berarti ya. Ya udah, berarti cowoknya ada kesempatan yang lain kok, putra yang lain. Oke, Kak Sarah, apakah sudah atau mau satu lagi? Sekarang atau nanti? Ditananda sekalian jadi satu, bisa milih satu lagi pertanyaannya. Oke, siap Kak. Aduh, bingung nih. Kak Sarah kalau dua lagi boleh nggak ya kira-kira biar sama 4? Waduh, saya dikasih bonus-bonus ya. Tadi kayak cuma 2, sekarang saya 4 ya ini. Ya, nggak apa-apa deh. Tapi kalau Kak Sarah aduh ngerasa kayak aduh 3 aja deh. Nanti satu lagi atau beberapa lagi dilanjut di lain kesempatan juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa deh, saya udah deh 4. Oh, 4. Baik hati sekali memang nih Kak Sarah, teman-teman. Saya mohon ya, 2 ini tolong yang mengecewakan. Nggak, saya yakin tidak ada yang mengecewakan dari para finalis Duta Pustaka Jawa Timur tahun 2023. Karena semuanya yang terbaik ya. Saya mau pilih, boleh raise hand yang mau bertanya? Kan ya kali saya milih yang nggak ngangkat tangan gitu ya. Yang tidak raise hand saya tidak akan pilih. Karena kesempatan hanya untuk yang memang raise hand ingin bertanya. Oke, Putri. Sepertinya saya melihat ada sedikit aura-aura semangat dari Kabupaten Malang atas nama finalis Khairun Izak. Ya, langsung sumringah gitu kan? Iya, terima kasih Kak Nanda. Dari Malang. Tunggu, saya pilih satu lagi dulu ya. Oke, Putra yang akan saya pilih untuk bertanya. Karena ini raise hand-nya boleh dong biar dan memilih gitu ya. Oke, satu penanya dari Putra. Boleh teman-teman raise hand dulu, satu lagi. Bingung, ini tuh kayaknya kebanyakan bingung mau nanya apa gitu ya. Saking banyak yang pengen ditanya jadi bingung. Siapa ya? Kayaknya udah ada yang komat kamit di sini nih Kak Sarah atas nama siapa nih, deg-degan pasti dia kan. Dari Situ Bondo. Dia tadi tuh kayaknya dia udah komat kamit, saya mau nanya ini gitu ya. Situ Bondo, finalis atas nama Ciko Legi Pantopi. Gimana? Sudah siap dengan pertanyaannya? Siap Kak. Oke, baik, kepada yang Putri terlebih dahulu ya. Silakan kepada Kak Khairun Izak, dipersilakan. Baik, terima kasih Data Nanda. Sebelumnya saya mohon maaf karena menggunakan 2 device karena laptop saya yang satunya bermasalah. Oh, baik. Baik, saya ingin menyampaikan pertanyaan saya kepada pemateri yang luar biasa, yaitu Kak Sarah. Sebelumnya saya ingin menceritakan satu hal, bahwasanya saya sudah pernah beralih personal branding karena satu hal, yaitu kita ketika berpersonal branding adalah menerima jam terbang. Nah, dari situ saya akhirnya mengalihkan personal branding saya yang dulunya yaitu model menjadi ahli speaker atau di bidang MC dan lain sebagainya. Tetapi dari situ akhirnya saya tidak bisa konsisten karena orang-orang dahulu mengenal saya sebagai orang lain. Ketika saya beralih profesi membuat saya kesulitan untuk membuat branding saya up kembali. Nah, apakah kita itu ketika berpersonal branding perlu profesional ataukah menentukan dari jam terbang dan keahlian kita? Terima kasih Kak Sarah, apakah pertanyaan saya bisa dipahami? Oke, mohon izin Kak Khairun Izak ya. Boleh saya rangkum terlebih dahulu pertanyaannya ya sebelum diterima. Terima kasih Kak Nanda. Mungkin secara sederhananya atau singkatnya adalah dalam membangun personal branding, apakah kita memerlukan konsistensi secara permanen atau dapat mengikuti arus yang terjadi? Ibaratnya
konsisten tidak harus selalu pada satu jalur yang sama seperti itu, tapi menyesuaikan juga dengan situasi dan keadaan. Begitu ya maksudnya terkait dengan konsistensi berarti ya? Oke, ya soalnya biar lebih mudah dipahami gitu. Jadi sebetulnya membangun personal branding itu tuh perlu konsisten nggak sih? Kalau misalnya saya membangun personal brandingnya pada tahun pertama sebagai ini, lalu ingin berubah menjadi ini di tahun kemudian, apakah diperbolehkan? Nah, seperti itu pertanyaannya ya. Baik, kita lanjut kepada penanya yang kedua, kepada Putra, finalis atas nama Kak Ciko. Sudah siap dengan pertanyaannya? Sudah, Kak. Apakah suara saya terdengar dengan jelas, Kak? Terdengar. Iya. Terima kasih atas kesempatannya kepada Mbak Nanda dan juga Kak Sarah terkait pemateri tentang public speaking. Pertanyaan saya cukup simpel ya, Kak. Bagaimana cara meningkatkan personal branding yang menarik di media sosial? Terima kasih. Oke, baik. Itu sepertinya tidak perlu saya simpulkan lagi ya pertanyaannya karena sudah sangat to the point. Terima kasih. Bagaimana cara membangun personal branding di sosial media? That's something important pada saat seperti ini ya. Di zaman-zaman yang benar-benar melek intelektual, itu penting banget. Bolehkah Sarah, apakah sudah bisa dan berkenan menjawab pertanyaan dari rekan-rekan finalis Duta Pustaka Jawa Timur? Oke, sudah ya 4 pertanyaan Duta Nanda. Terima kasih banyak. Pertanyaannya luar biasa sekali. Saya sudah merasa di Q&A ini, di edit interview ya, di Duta Pustaka Jawa Timur 2023. Karena ini sangat berbobot sekali, dan pertanyaan terbaik sepertinya akan dapat hadiah. Nanti hadiahnya doa dari saya supaya menang ya, kami. Padahal udah nunggu nih Kak, aduh hadiahnya apa ya, kenapa aku nggak nanya gitu. Tadi aku udah kayak gitu, doa, udah lewat soalnya. Boleh Kak Sarah, silakan. Iya, doa itu yang terbaik loh ya Duta Nanda. Benar juga Kak. Oke, saya mulai dari pertanyaan pertama. Ini dari yang saya pelajari aja ya, apabila mungkin jawabannya kurang puas dan lain-lain ya. Semoga teman-teman bisa mencari jawaban yang memuaskan teman-teman gitu ya. Oke, pertanyaan pertama tadi dari Duta Raisa. Adalah terkait dengan personal branding yang ideal gitu. Sebelum saya menjadi pemateri, biasanya saya harus riset dulu karena saya adalah seorang teknolog pendidikan yang mana itu terkait dengan mempelajari kurikulum dan lain sebagainya, kemudian mempelajari sifat siswa, karakter dan semua secara mendalam gitu. Maka dari itu sebelum saya jadi pemateri, saya riset dulu terkait dengan personal branding, dari berbagai sumber tentunya, dari YouTube, dari Instagram, dari jurnal, dari artikel dan semuanya. Jadi jawaban yang bisa saya berikan terkait dengan pengetahuan saya, personal branding yang ideal menurut saya adalah yang pertama kita harus mengenali keunikan diri kita. Misal kita sekarang adalah speaker atau MC atau apapun itu. Lalu apa perbedaan kita dengan MC yang lainnya? Kita harus tahu apa keunikan diri kita terlebih dahulu. Karena yang punya skill itu nggak cuma satu di dunia ini, banyak banget. Jadi kita harus orisinil dan harus punya keunikan tersendiri yang membedakan kita dengan orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua adalah setelah kita tahu nih keunikan kita apa, kita juga udah tahu kita ingin dikenali sebagai apa, kita harus mengasah keterampilan gitu. Kita punya skill, tapi namanya dunia itu luas banget teman-teman, wawasan itu luas banget, dan kita tuh nggak ada seperempatnya, nggak ada setitiknya di bumi ini. Jadi kita harus selalu berusaha untuk mengasah keterampilan di berbagai sumber, bisa ikut workshop, webinar, seminar, semuanya untuk bisa memaksimalkan keterampilan yang kita punya. Jadi nggak asal punya aja, tapi kita punya ilmu di baliknya gitu. Kita udah menekuni hal tersebut, udah berusaha atau effort untuk mendalami skill yang kita punya. Nah, untuk yang ketiga adalah menggunakan banyak platform. Ini juga efektif banget untuk personal branding. Jadi kita bisa memakai tidak hanya dari satu sosial media, tapi dari segala macam platform yang saat ini digunakan oleh generasi muda. Boleh Thread, boleh Twitter, boleh apapun itu yang teman-teman inginkan. Tapi satu yang harus teman-teman ingat, bahwa sebisa mungkin di setiap sosial media, namanya teman-teman harus sama. Misalnya di Instagram nama kita, misal dari nama aku aja deh, Sarah Mariam gitu ya. Terus kita coba mau cari nih pengikutku di Instagram, mau cari di TikTok Sarah Mariam, belum nggak ada. Karena di TikTok namaku Marium. Nah, itu akan
sulit untuk kita bisa personal branding secara maksimal. Jadi dimanapun platform yang kita pakai, kita harus samain apa nama yang ingin dikenali oleh orang lain. Jadi ketika teman-teman, ketika orang lain cari tentang diri kita, itu akan muncul gitu. Jadi nggak beda-beda, misal satu di Instagram namanya Barbie ini, kemudian di TikTok namanya yang lain atau apa gitu. Itu akan kesulitan gitu ya untuk audiensnya meraih teman-teman gitu. Nah kemudian teman-teman harus bisa menampilkan portofolio, atau misalnya teman-teman sudah punya pengalaman tentang hal tersebut ya, teman-teman bisa buat portofolio entah dalam bentuk apapun, boleh postingan feed atau teman-teman khusus ngedit di Canva tentang portofolionya teman-teman, apa pengalaman yang udah pernah ditempuh dan lain sebagainya. Itu akan memudahkan audiensnya personal branding teman-teman untuk bisa memberikan kesempatannya teman-teman lebih luas lagi. Jadi misal dilihat di postingan teman-teman udah pernah nge-MC nih, tapi cuma berapa kali, sedangkan sebenarnya teman-teman udah sering banget gitu. Tapi kita nggak mungkin ngupload foto sebanyak itu. Gitu. Nah itu bisa dirangkum di portofolio ketika ada kesempatan datang untuk kita disuruh menjadi MC atau apapun atau menjadi pemateri sebagai duta apa, kita yang memberikan kesempatan teman-teman itu udah bisa lihat portofolionya teman-teman di link bio atau dimanapun yang teman-teman cantumkan. Jadinya yang memberi kesempatan bisa, oh ternyata dia ini udah sering ini ya, ternyata udah gini ya, udah gini, nah gitu. Kesempatan tuh kadang datang dari situ teman-teman. Jadi kalau bisa pengalaman itu jangan disimpan sendiri, tapi teman-teman harus bagikan itu di portofolionya teman-teman gitu. Nah, selanjutnya ketika sudah mengenali keunikan, sudah ngasah keterampilan, kemudian menggunakan berbagai macam platform, sudah portofolio juga, jangan lupa untuk memperluas networking atau jaringan teman-teman. Ketika teman-teman punya sahabat atau orang-orang sekitar yang menggeluti bidang yang teman-teman ingin perdalam, teman-teman bisa selalu sharing sama dia gitu. Jangan merasa kita udah bisa kok, kita udah nggak butuh orang lain. Padahal berbagi atau memperluas jaringan itu dimulai dalam hal yang sederhana. Bisa dengan perkenalan dengan orang asing atau apapun. Dan ternyata orang yang asing itu bisa memberi kita kesempatan yang lebih luas lagi. Kita nggak akan tahu orang mana atau jalan mana yang bisa membawa kita ke jalan mimpi kita. Jadi apapun kesempatannya atau siapapun orangnya, jangan lupa untuk memperluas jaringan gitu. Nah setelah memperluas jaringan sudah, dan yang terakhir yang perlu digarisbawahi adalah personal brandingnya teman-teman itu tidak menyebabkan kebingungan, baik untuk diri teman-teman sendiri atau untuk orang lain gitu. Teman-teman aja bingung, saya ini sebenarnya maunya jadi apa sih? Saya tuh maunya jadi duta, atau mau jadi model, atau mau jadi entertain, atau content creator, atau apa. Teman-teman aja bingung, apalagi orang di sekitar gitu. Jadi teman-teman harus bisa punya prinsip atau udah ngefikskan banget, aku tuh udah fix mau pengen jadi ini, fix banget gitu. Jadi harus bisa fokus ke salah satu. Meskipun nggak salah satu, teman-teman bisa fokus ke salah dua, salah tiga, itu yang tahu teman-teman sendiri gitu. Dirinya seperti apa. Jadi disesuaikan dari diri teman-teman gitu. Nah, kemudian itu tadi adalah personal branding yang ideal menurut dari aku. Itu ya, Dita Raisa. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah apa hambatannya personal branding? Pertanyaan dari Duta Rizky. Kita nggak usah personal branding aja, hambatan hidup kita tuh banyak banget ya, apalagi waktu personal branding. Dua yang saya highlight itu, yang pertama adalah kurangnya support dari lingkungan sekitar. Baik itu dari keluarga sendiri, orang tua, dan lain sebagainya. Belum tentu orang sekitar kita, misalnya kita mau jadi ini, tapi keluarga ternyata nggak mensupport dengan full gitu. Masih sering dicerca oleh keluarga sendiri atau apapun itu merupakan salah satu hambatan yang emang benar-benar bisa membuat kita itu down lagi. Karena sekitar kita aja, keluarga atau orang tua sendiri bahkan nggak percaya sama kita gitu, bagaimana kita mau ngelangkah untuk bisa membranding diri kita gitu kan. Nah, mungkin banyak banget orang tua yang seperti itu ya, tapi saya percaya bahwa kita harus benar-benar berjuang untuk diri kita sendiri. Kita harus benar-benar percaya dulu ke diri kita sendiri bahwa kita ini memang bisa gitu. Terlepas dari apapun pandangan dari lingkungan sekitar kita gitu. Meskipun nggak support, saya yakin ketika kita sudah konsistensi, kita sudah berusaha semaksimal mungkin, lama-kelamaan yang negatif itu akan pindah ke yang positif. Jadi kita harus jadi positif banget sampai bisa narik energi negatifnya jadi hilang gitu. Jadi jangan sampai hambatan itu tadi bisa membuat kita hilang gitu aja, menyerah gitu aja, hanya karena satu hal tersebut.
Kita harus percaya bahwa kita bisa dan bisa menarik atau menghilangkan negatif atau mindset-mindset yang kurang pas dari branding kita itu tadi. Nah, untuk yang kedua, hambatannya menurutku adalah kadang manusia itu terlalu memikirkan pendapat orang lain. Misal kita udah jadi duta, terus tiba-tiba ada teman sekitar atau sahabat yang tiba-tiba datang tanpa dosa, terus bilang kayak, kamu kayaknya nggak cocok deh jadi ini, atau kamu kayaknya public speakingmu aja kurang, masa kamu mau menang jadi duta ini atau apapun itu kan dari pendapat orang lain ya, itu dari mata orang lain gitu. Sedangkan ini hidup kita tuh yang milih itu ya kita sendiri gitu, tergantung dari pilihan kita mau melaju sejauh apa sampai kita bisa nggak denger omongan orang-orang gitu. Jadi menurutku sama personal branding itu akan banyak sekali pendapat-pendapat buruk. Baik ada, tapi menurutku pasti banyak buruknya, baik itu yang iri atau yang nggak bisa kayak kita atau apapun itu tuh pasti ada, dan itu akan menjadi hambatan buat kita. Cuman kembali lagi ke diri kita yang memilih hidup kita ingin seperti apa. Gitu. Jangan sampai kita hilang juga, atau jangan sampai kita ngedown hanya karena pendapat orang lain, atau hanya karena kejelekan-kejelekan yang belum tentu juga itu di kita gitu. Itu kan hanya pendapat orang lain, yang tahu itu dirimu. Gimana? Yang melalui prosesnya kan kalian sendiri. Jadi jangan terlalu terlena dengan pendapat orang lain gitu. Kalau kritik yang membangun, it's okay aja, membuat kita termotivasi. Tapi kalau malah buat kita down, gak percaya diri dan lainnya, menurutku itu tidak terlalu penting untuk dihiraukan gitu ya, daripada menjadi hambatan gitu. Kemudian untuk pertanyaan ketiga dari Duta Hoirun Iza terkait dengan dia tadi dari model ke MC. Saya juga bergabung di agensi, saya juga model, dan saya juga beralih dari model ke MC. Ketika kita sudah membranding diri kita, udah terkenal jadi model, yang lain sudah kenal kita sebagai model, catwalk, runway, dan lain-lain, kemudian kita ingin berubah menjadi MC, itu berarti kita mulai dari nol. Kita branding lagi dari awal, bahwa kita ingin dikenalinya sebagai MC lagi nih, bukan model lagi. Gitu. Tapi kalau ingin keduanya, berarti kita harus seimbang untuk memaksimalkan kedua branding tersebut. Gitu. Mulai dari tips yang tadi saya bagikan, mengenali keunikan, mengasah keterampilan, dan lain sebagainya gitu. Jadi menurutku kalau kita mau berubah dari yang awalnya apa menjadi apa, itu sama sekali nggak salah. Tapi perjuangannya itu juga mulai dari awal gitu. Nggak bisa langsung di tingkat yang tinggi gitu. Tapi mulai dari bawah lagi, pelan-pelan lagi, baru kita bisa dikenali sebagai itu. Jadi nggak bisa langsung berubah, terus tiba-tiba kita dikenali sebagai itu, karena perubahan itu nggak bisa banget ya teman-teman. Kita harus mulai dari awal lagi, membranding diri kita pelan-pelan, bermanfaat untuk sekitar, membuktikan konsistensi, baru kita bisa dikenali dari apa yang berubah itu tadi. Gitu. Nah, untuk tadi, apakah melihat jam terbang, atau kita bisa melihat bisa mengikuti kata hati atau passion dan lain sebagainya. Misalnya saya model, tapi saya seorang pendidik juga. Masa saya udah kuliah 7 semester, berapa semester sebagai seorang pendidik, tapi saya lebih pingin untuk jadi MC atau model yang tidak sesuai dengan teknologi pendidikan. Menurut saya itu sesuai atau kembali lagi dari diri kita masing-masing. Kalau kita dipaksa, kan kamu backgroundnya ini, kamu harusnya gini dong, kamu harusnya gini-gini, itu malah lebih nggak nyaman dan kita nggak akan maksimal untuk melaju di bidang tersebut gitu. Jadi apa yang kita pilih, entah itu dari jam terbang atau kita lebih milih kata hati atau dari background latar belakang pendidikan atau dari apapun, itu kembali lagi ke teman-teman. Teman-teman lebih nyaman yang mana, lebih punya mimpi untuk diciptakan itu di bidang apa gitu. Jadi kembali lagi ke teman-teman sendiri. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir adalah dari Duta Ciko, yaitu bagaimana cara meningkatkan personal branding yang menarik gitu. Kalau menurutku kata menarik itu relatif. Menurut kita menarik, belum tentu menurut orang lain menarik. Nah, di sini konsepnya adalah menarik untuk diri kita atau untuk orang lain. Tapi terlepas dari kita ingin meningkatkan personal branding atau membangun personal branding yang menarik, saya lebih tertarik pada membangun personal branding yang sesuai dengan diri kita dan kita benar-benar bisa berkontribusi untuk sekitar. Terlepas dari itu menarik apa enggak.
tapi kita bisa lihat impact-nya, kita bisa lihat perubahannya untuk sekitar kita, dan kita bisa benar-benar berkontribusi. Karena menurutku menarik itu relatif, jadi belum tentu menurut orang lain menarik, tapi menurut kita ternyata nggak sesuai di hati kita juga, tapi yang menurut kita menarik juga belum tentu menurut orang lain menarik gitu menurut aku. Semoga bisa menjawab ya, mohon maaf kalau mungkin belum memuaskan hati teman-teman. Semoga teman-teman bisa memuaskan jawabannya lagi itu segala pertanyaannya melalui berbagai sumber gitu. Saya kembalikan ke Duta Nanda, terima kasih. Sampai lupa saya untuk mengaktifkan mikrofon saya. Saking semangatnya teman-teman ya, luar biasa. Terima kasih banyak Kak Sarah atas kesempatan yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita semua tadi bisa bercengkrama dengan Kak Sarah dengan materi yang menurut saya sangat luar biasa. Karena apa? Personal branding itu adalah something yang important saat ini, bahkan sampai kapanpun gitu ya. Untuk seseorang memang bisa beradaptasi dengan baik di luar sana, apalagi jika seorang itu memiliki tujuan yang ingin dia capai dalam hidupnya. Mungkin izin sedikit menyimpulkan materi personal branding sebelum kita lanjut ke kegiatan kita berikutnya. Oke, jadi teman-teman, personal branding itu perlu kita garis bawahi bukan tentang orang lain. Personal branding bukan hanya tentang bagaimana orang memandang kita, tapi sejatinya personal branding adalah bagaimana diri kita memandang diri kita pribadi. Karena sebaik apa diri kita memandang diri kita sendiri, maka harapan itulah yang menjadi dasar kita agar orang lain juga berpikir baik terhadap kita. Jadi sebelum kalian berusaha untuk membuat orang lain suka atau tertarik dengan diri kalian sendiri, pastikan bahwa kalian sudah menemukan jati diri kalian dan juga tertarik dengan diri kalian sendiri untuk mengembangkan kemampuan dan bakat yang kalian miliki. Dengan seperti itu, kalian akan lebih mudah untuk membangun personal branding. Luar biasa ya. Terima kasih Kak Sarah. Itu tadi sedikit klimaks yang saya berikan untuk teman-teman semua dalam sesi kedua pada materi personal branding kali ini. Kak Sarah, mohon izin sebelum kita closing, mungkin mau foto bersama dulu, boleh? Boleh, kita berfoto. Terima kasih teman-teman semua, boleh on kamera terlebih dahulu. Pasang wajah tercantik dan tertampan dengan posisi tergagah dan teranggun. Nah, boleh betul ya? Kak Khairun, Izak, rapi-rapi dulu. Semuanya, udah? Oke, mohon izin untuk operator, apakah sudah siap untuk screenshot? Sebentar ya teman-teman, biar saya cek dulu. Oke, sudah on kamera ya, dalam hitungan ketiga. Sebelum itu silahkan pastikan menatap layar monitor dengan senyuman yang terbaik. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Sudah? Mas Fuad, Kak Fuad, sudah? Oke, saya masih menunggu jawaban. Oke. Baik, terima kasih banyak Kak Sarah. Saya Ananda Febriani, mewakili Duta Pustaka Jawa Timur, sekaligus mewakili teman-teman finalis Duta Pustaka Jawa Timur tahun 2023. Terima kasih banyak kami sampaikan kepada Kak Sarah yang telah meluangkan waktunya, memberikan kesempatan kepada kami untuk bersingkrama dengan Kakak. Semoga apa yang Kakak sampaikan dapat menjadi manfaat bagi kita semua dan juga menjadi amal kebaikan bagi Kakak, hingga kedepannya karir Kakak juga semakin lebih baik lagi. Amin. Amin. Terima kasih banyak Duta Nanda, seluruh finalis dan juga tim dari Duta Pustaka Jawa Timur. Saya berdoa semoga teman-teman dilancarkan sampai grand final nanti dan meraih harapan atau target yang teman-teman ingin untuk capai. Amin ya rabbal alamin. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Oke, teman-teman semua masih ada di sini, masih di dalam ruang yang sama dengan saya. Boleh on mic dulu mungkin, say hi. Halo Kak. Halo Kak. Udah. Halo. Saya belum pernah ketemu ya teman-teman. Aduh, banget dikasih lo. Jadi baper. Enggak ya, bercanda.
dan kalian tuh terlalu serius gitu ya. Santai aja teman-teman, kita masih karantina kok. Oke, sudah siapkah kalian untuk materi kita yang terakhir dalam prakarantina? Ini materi yang terakhir, nanti akan Siap. Yang sangat berjasa dalam perjalanan Duta Pustaka Jawa Timur, bahkan Duta Pustaka Indonesia. Kalian udah tahu belum siapa orangnya? Ayo, ada yang tahu? Mungkin? Kak Zen mungkin, Kak? Iya, betul. Hebat banget. Betul banget, finalis atas nama Rizky ya. Kak Rizky dari Lamongan. Betul. Materi yang selanjutnya kita akan membahas tentang keorganisasian. Tadi kan kita udah belajar nih ya. Public speaking tuh yang kayak gimana sih bagusnya gitu kan. Terus cara membangun personal branding tuh kayak apa? Nah, kita mengkolaborasikan antara public speaking dan personal branding yang nantinya kita implementasikan di dalam organisasi. Nah, itu pasti bakal jadi bagus banget kan? Ibaratnya kita udah punya 2 amunisi, terus kita ketemu sama tim yang pas banget, yang dimana hal itu akan mampu mengembangkan diri kita, baik itu secara personal, bahkan juga sampai dengan membangun relasi dan lain sebagainya. Kita langsung aja, udah siap atau mau peregangan dulu? Gimana teman-teman? Boleh dijawab. Sudah siap, Kak. Sudah siap, Kak. Mungkin kalian takut kali ya sama saya, tapi saya nggak gigit, sumpah beneran. Apakah muka-muka saya ini terlihat seperti jahat? Kan enggak gitu ya. Jadi kalian kalau ditanya jawab aja, oke? Masa sama materi doang, giliran disuruh nanya aja baru bicara ya? Saya juga nggak apa-apa, karena kan siapa tahu kedepannya saya bisa membantu teman-teman semua, dan pasti juga kita bakal ketemu dalam rangkaian acara pemilihan Duta Pustaka Jawa Timur sampai dengan malam Grand Final. Oke. Kita tanpa membuang-buang waktu, kita lanjut ke materi selanjutnya terkait dengan keorganisasian yang akan disampaikan oleh Kak Zain. Kak Zain, mohon izin, apakah sudah terhubung dengan kita semua? Halo, selamat siang. Selamat siang, Kak Zain. Selamat siang. Selamat siang. Izin interupsi sebentar. Ya. Sebelum kakak menyampaikan materi dan menyapa rekan-rekan sekalian, mungkin izinkan saya menyampaikan sedikit latar belakang kakak kepada teman-teman sekalian yang mungkin juga tadi sudah disampaikan gitu ya. Cuman ini untuk menegaskan bahwa teman-teman harus tahu materi pamungkas kita pada siang hari ini sangat luar biasa. Tidak akan pernah ada Duta Pustaka Jawa Timur sepertinya kalau tanpa gagasan beliau gitu ya. Jadi beliau bisa dibilang sangat amat berjasa besar dalam perjalanan Duta Pustaka Jawa Timur. Dengan bangga saya perkenalkan kepada rekan-rekan sekalian, seluruh panitia dan juga tamu undangan. Beliau adalah Kak Zainal Togar atau akrab disapa Kak Zain, yang merupakan owner One Star Management dan juga National Director Duta Pustaka Indonesia sekaligus Regional Direktur Duta Pustaka Jawa Timur. Boleh berikan tepuk tangan dulu?